Selamat jumpa kembali di podcast Nima Kusala. Saya Sri Gunco Kaweni akan mengajak sahabat Dhamma dan para pemirsa untuk bincang-bincang dengan seorang yang luar biasa dan tentu tidak asing buat umat Buddha, apalagi para penyuluh agama Buddha di daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Beliau seorang penggiat pengembangan sumber daya manusia bagi Buddha Dharma melalui pendidikan dan pelatihan. Beliau juga aktif membuat konten edukasi Buddhis, menulis dan menerbitkan beberapa artikel dan buku Buddhis, dosen juga instruktur nasional moderasi beragama di Kementerian Agama. Tidak berlama-lama, beliau adalah Dr. Hendra Lim, SS, MPD. Selamat pagi, Pak Hendra. Selamat pagi, Bu Eni. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, Amitofo. Iya, Amitofo. Hari ini merupakan satu hari yang spesial buat saya. Menyenangkan sekali ya. Iya, karena Pak Hendra ini kan sebenarnya luar biasa sibuk ya. Dan mau hadir ke sini yang wilayah Jakarta Timur di podcast Nima Kusala. Sama-sama. Terima kasih mau mengundang, Bu. Karena kan kalau di bahasa Inggris itu ada istilahnya it takes two to tango. Orang kalau nari tango itu mesti berdua. Iya. Nggak bisa sendiri. Iya. Jadi ada yang mengundang, jadi yang diundang bisa juga datang. berterima kasih karena diberi kesempatan untuk bisa berbagi. Ya. Pak Hendra, ini kita sebagai penyuluh agama ada surat edaran, surat edaran dari Menteri Agama Republik Indonesia terkait dengan surat edaran nomor 2 tahun 2024. Okay. Nah, ini salah satunya adalah penanggulangan kemiskinan. Okay. Nah, kita akan bicara tentang penanggulangan kemiskinan itu ya. Penting itu. Nah, ya. Menurut Pak Hendra sendiri gimana tentang penanggulangan kemiskinan ini? Begini. Kata miskin menarik, karena kalau kita merujuk ke salah satu sutta, itu ada sutta namanya Pugala Sutta. Di sana Buddha menjelaskan ada orang yang terlahir gelap. Terlahir gelap ini jangan dianggap hitam, kedekil, kumel, bukan ya Bu ya. Tapi penjelasan bahasa di suttanya salah satunya ada terlahir dalam keluarga yang miskin, melarat, tidak punya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok dasar. Gitu. Nah, tentu kan kalau orang lahir di keluarga miskin, dia akan kesulitan. Betul. Makan susah, tidur susah, sekolah susah, dan sebagainya. Tapi ada satu juga kata yang menarik, Bu. Bukan kemiskinan, tetapi pemiskinan. Nah, saya ketemu istilah itu di bukunya, saya agak lupa judul bukunya. Tulang miskin, daging miskin. Kurang lebih judulnya seperti itu ya. Kurang lebih. Mohon maaf nih penulisnya bukan saya agak Joseph Laundry something penulisnya. Dia menceritakan tentang orang yang kehidupan ekonominya susah, tapi banyak gaya. Dia menceritakan tentang orang yang bekerja dengan penghasilan pas-pasan, tetapi masih memaksa untuk misalnya punya gaya hidup yang nggak mau kalah dengan orang. Yang lain. Misalnya kan padahal dia sukses ya, yang ditiru itu. Yang orang ditiru itu punya cukup sukses, tetapi orang ini sudah dalam kondisi yang keuangannya berdarah-darah gitu. Tetapi tetap nggak mau kalah, bahkan rela berutang. Mungkin Ibu tahu ya ada beberapa kondisi di mana nggak apa-apa, yang penting anak kita harus pesta kalau kawin. Nanti soal itu gampang. Ada. Ya, pernah dengar fenomena itu banyak kan? Iya, betul. Akhirnya udah miskin, jatuh miskin. Itu namanya pemiskinan diri sendiri. Nanti kalau udah nggak ada uang, pinjam uang. Ya biasa tetangga, teman, saudara. Kalau tetangga, teman, saudara udah nggak ada yang bisa dipinjemin, kemana pinjemnya? Pinjol. Ini yang sekarang itu benar-benar membuat resah ya. Resah ya. Kedua, yang ini cari jalan pintas, judi. Kan banyak nih kasus-kasus orang yang ingin cepat kaya, cepat sukses, pengen segera punya uang banyak, jalan pintasnya judi. Nah, banyak juga tuh di rutan, di lapas itu yang kasus kayak gitu. Kasus itu judi online. Pada saat kita pembinaan ke lapas, ke rutan, ketemu banyak ya. Iya. Nah, kan judinya online. Secara logika, kita ini main judi lawannya mesin, Bu. Iya, betul. Lawan algoritma, lawan sistem. Kalau saya berdua sama Bu Weni main kartu, ini saya sama Bu Weni yang
ngadu kepintaran ini. Iya, Ya bisa betul. menang, bisa enggak. Tapi ini bukan ngajarin judi ya, kan Iya. cuma nyontoin. Ini lawannya mesin, Bang. Yang tentu mereka punya algoritma, punya sistem yang kita mau lawan benar-benar itu based on luck. Kita benar-benar berdasarkan keberuntungan. Nah, ini yang bahasanya adalah pemiskinan. Tapi Pengen kalau- cepat, kaya, tetapi akhirnya malah makin jatuh, makin terjerembab, ya makin susah. Tapi sebenarnya kalau pemiskinan seperti itu, seperti yang contohkan tadi, Ya. itu sebenarnya bisa dikatakan adalah kebodohan Ya, ya, ya. kebodohan, Kedunguan. kebodohan diri ya. sendiri gitu, Iya, betul, yang betul. dibuat gitu. Betul, karena kan kita harus kembali ke fenomena alam ya. Agama Buddha banyak bicara tentang kehidupan sebagaimana adanya, sebagaimana mestinya. Teman-teman kan harus melihat fenomena alam. Kita lahir, nggak mungkin kita langsung lari maraton, Bu. Nggak mungkin bayi lahir langsung sprint. Berangkat Ya, berangkat, jalan, baru lari. Ya. Tentu juga dengan kesuksesan, keberhasilan, dan mau keluar dari jerat kemiskinan, dia mesti ada prosesnya. Nah, salah satu prosesnya, saya ingat sekali kata-kata sahabat saya, yang mulia Bantunyada Bandu, yang sekarang ketua STIAB Jinara kita, beliau mengatakan, kalau suka tidak suka, ini saya paraphrase ya, saya nggak ingat persis beliau ngomongnya apa, intinya gini, kalau mau mengubah nasib, maka mereka harus mulai dari pendidikan. Karena pendidikan adalah salah satu alternatif cara untuk bisa mengubah nasib. Dan bukankah Buddha juga sudah mengajarkan kalau memiliki keterampilan itu adalah berkah. Betul. Nah, jadi teman-teman di agama Buddha kan berkali-kali nih kami sebagai penyuluh mengingatkan kalau berkah di agama Buddha bukan sesuatu yang kita minta, kita doakan, kita harapkan, enggak, tetapi sesuatu yang kita upayakan. Iya, kita harus mengkondisikan Kondisikan gitu. Jadi supaya bisa pelan-pelan, saya bilang pelan-pelan keluar dari jerat kemiskinan itu adalah satu yang tadi, jangan banyak gaya. Kalau memang sudah keuangan terbatas ya harus bisa melihat kondisi. Ya bukan berarti Anda tidak boleh bersenang-senang ya, boleh tentu saja, tetapi kan harus tahu istilahnya dulu apa, jangan lebih besar pasak daripada tiang. apalagi nanti sampai pinjam kiri kanan, nama baik rusak. Orang kalau ketemu kita, aduh ketemu Hendra, ntar ya gue minggir dulu ya. Kenapa? Ntar ngobrol semenit, 2 menit, 3 menit, Bu, ada 100. Benar, itu meresahkan juga. Dan di Jakarta ya, terutama di Jakarta ini kan penduduknya udah 10 Banyak ya, 10 jutaan katanya ya. 10 juta 600 sekian gitu. Dan tingkat kemiskinannya itu sekitar 400.000. Oh, Lumayan banyak, banyak, 4,44% itu. Nah, jadi kita ini sebagai seorang penyuluh, kira-kira apa yang perlu kita lakukan bersama-sama itu? Kita kembali ke basic atau dasar dari ajaran Buddha. Di buku judulnya Agama Buddha untuk Rumah Tangga, penulisnya membagi ajaran Buddha itu kan ada 2 kelompok, Bu. Satu untuk monastik, biksu-biksuni samanera-samaneri, satu lagi untuk Buddhis rumah tangga. Jadi teman-teman yang penyuluh, selain menyampaikan pesan-pesan Dharma yang terkait dengan pembebasan Lokutara, kita juga perlu untuk menyentuh teks-teks Tripitaka yang terkait dengan kehidupan duniawi. Betul. Karena kan kita ceramahnya kebanyakan di umat rumah tangga, Bu. Yang dimana rumah tangga harus punya kemampuan untuk bahasa universal ini, cuan. Ya, memang ada teman-teman penyuluh yang senang membahas materi-materi yang terkait dengan pembebasan, dengan abhidhamma, dengan kekuatan teks-teks yang berbasis teori untuk pembebasan itu di satu sisi. Betul. Di sisi yang lain kita juga perlu untuk ketika menyampaikan materi-materi kepada Buddhis rumah tangga, ya kita sentuh hal-hal yang terkait dengan bagaimana cara untuk bisa mengakumulasi kekayaan. Nah, tapi satu juga nih, karena kaya itu kan relatif ternyata. Ya, betul. Ya. Waktu kita kecil dapat uang 100.000 itu kayaknya udah luar biasa, luar biasa itu. sekali. Sekarang dikasih tips 100.000. Kita ngumpul sama temen, rasanya kita kayaknya orang kaya gitu ya, punya duit. 100.000. Terus nanti beranjak mulai kerja, wah punya gaji 5 juta, wah banyak. Nah, ternyata ada yang lebih gede, ada yang lebih besar lagi. Ada yang sudah sampai gaji puluhan juta. Nah, ya itu tentu beda-beda. Ya. Kan? Nah,
Itu nomor satu perlu diketahui. Tetapi paling tidak begini, kalau bicara tentang kemiskinan, kan ada istilah financial freedom, Bu. Pernah dengar nggak? Kebebasan finansial. Finansial, betul. Orang yang sudah tidak lagi harus khawatir dengan uang. Iya. Waktu saya belajar, ternyata itu ada tingkatan-tingkatannya. Kita tidur aja sudah bisa. Nah, itu boleh dibilang tingkatan paling tinggi. Paling tidak begini, ketika kita sebagai Buddhis rumah tangga minimal harus punya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Ya, betul. Itu paling basic. Iya. Terus nanti level kedua bisa nabung, level 3 dan sebagainya. Itu bisa dipelajari. Jadi teman-teman penyuluh juga bisa untuk sedikit belajar tentang manajemen keuangan misalnya, atau topik-topik materi-materi yang terkait dengan motivasi, inspirasi supaya teman-teman umat ya, para Buddhis berumah tangga itu tergugah. Oh, ternyata memang saya perlu nih untuk bisa mampu bebas dari jerat kemiskinan. Sebenarnya kalau tadi dikatakan ada kemiskinan, ada pemiskinan. Iya. Nah, sebelum kita mengarah ke sana, kita sebenarnya perlu sebagai seorang penyuluh itu kita penyuluhannya perlu bagaimana menyadarkan umat itu supaya dia tidak melakukan hal yang salah. Ya, artinya betul. di sini nanti supaya dia tidak melakukan cara pemiskinan tadi. Betul. Dengan pikiran yang benar atau pengertian yang benar, Betul. itu tentu nanti akan membawa mereka untuk terhindar dari pemiskinan tadi gitu ya. Karena kan sifat manusia itu nggak ada puasnya, ya kan. Dan mereka itu biasanya membeli sesuatu itu sesuai dengan kemauan, ya, bukan sesuai dengan kebutuhan. Harusnya kan sesuai dengan kebutuhan. Nah, inilah yang mungkin perlu kita bawa kepada masyarakat Buddhis terutama, yaitu kita menyadarkan mereka atau mengajak mereka untuk memiliki pengertian yang benar, pemahaman yang benar dulu gitu. Ya. Nah, setelah itu baru kita melakukan ekonomi kreatif, betul, seperti betul. itu ya. Kenapa? Karena kalau umat itu kita bawa untuk teori, gak ada gunanya. Ya. Mereka perutnya lapar. Betul, Bahkan Sang betul. Buddha mengatakan bahwa kita mendengarkan dharma itu jangan dalam kondisi perut lapar. Silakan diisi dulu baru bisa mendengarkan dharma dengan baik. Sang Buddha pernah menjelaskan. Saya pernah dengar itu juga. Iya. Nah, ini ada juga yang pernah dialami oleh Sang Buddha juga. Menurut saya bagus juga ini ya. Sang Buddha pada saat kelahirannya menjadi seorang yang miskin gitu ya. Hari ini kerja untuk makan besok. Besok kerja untuk makan berikutnya. Nah, itu sehingga mereka tidak pernah, atau Sang Buddha yang kehidupannya saat itu, dia tidak ada kesempatan untuk melakukan kebajikan. Nah, akhirnya membuat satu komitmen, hari ini kerja, besok untuk makan, besok kerja, besok untuk kebajikan, dan dia puasa. Nah, dengan puasa dan dia bisa melakukan kebajikan itu, ternyata kehidupannya menjadi berubah. Lebih baik. Ya. Nah, gimana itu? Nah, terima kasih Bu. Jadi dapat pengalaman baru nih. Saya jadi teringat sebuah kata-kata yang bagus dari Anthony Robbins. Memberilah di saat kamu belum mampu. Orang banyak berpikir, saya kan nggak mampu, saya kan mesti dibantu. Betul, nggak salah. Tetapi jangan semata-mata terbatas di sana. Ketika misalnya dalam kondisi keuangan yang terbatas, sebisa mungkin, semampu mungkin, kita juga melihat ada potensi untuk bisa melakukan kebajikan yang tadi. Betul. Nah, kadang-kadang begini, dari pengalaman saya punya kesempatan berkunjung ke berbagai tempat, bertemu dengan banyak orang dalam konteks dunia Buddhis di wihara. Saya beberapa kali menemukan ada 1-2 orang yang memang kondisi keuangannya terbatas dan kemudian dia menjadi beban di wihara tersebut. Alih-alih mau berusaha, tapi dia lebih banyak meminta. Nah, ini mentalitas yang mesti diganti. Betul. Anda secara finansial terbatas, tetapi kan masih punya tenaga. Jadi kalau datang ke wihara misalnya, tetap kebaktian, puja bakti, dan tolonglah ya, sedikit mau bantu gitu. Ya. Jangan cuman
tangan Iya. di bawah. Tangan di bawah, bukan. terus ya saya kan susah, saya kan miskin, saya kan nggak mampu, jadi saya harus dikasihani. Betul, Anda perlu mendapatkan bantuan, tetapi Anda juga mesti mampu melihat sisi mana yang Anda masih punya kelebihan. Anggap aja masih muda, punya tenaga. Nah kalau wihara lagi sibuk, lagi menjalankan Waisak, misalnya banyak kegiatan, ya jangan berpangku tangan. Ya, betul. Orang tentu akan lebih respect, mau bantu kepada orang yang secara ekonomi susah, tetapi secara batin dan mental dia baik. Masih mau berusaha, Ya. masih mau turun tangan, masih mau seperti yang tadi Ibu sampaikan, masih mau puasa, masih mau kerja, masih mau buat kebajikan supaya bisa mengkondisikan kondisi supaya kehidupannya kan berubah. Nah, Berubah, ini ya. memang balik lagi ke mindset ini. Iya. Salah maksud saya, cara pandang dan mindset yang perlu ditumbuh kembangkan. Berpikir bahwa Anda susah, kemudian Anda dalam kondisi yang terpuruk, lalu semata-mata Anda adalah satu-satunya orang yang butuh bantuan, itu mesti diganti pola pikirnya. Oke, berarti yang pertama itu kita harus merubah mindset Ya, mereka. cara ya, pandangnya memiliki. juga perlu diubah. Seperti di dalam Jalan Mulia Berunsur 8 kan harus memiliki pengertian benar. Betul. Itu baru kita bisa berpikir Ya, benar, berucap benar, berbuat benar dan sebagainya. Nah, ini tadi kita bicara tentang bagaimana kita menyampaikan secara teori dulu atau supaya mereka memiliki mindset yang benar gitu kan, yang baik gitu. Nah, ini setelah itu kita langkah selanjutnya kan kita perlu melakukan satu gerakan. Ya. Gerakan misalnya membuat satu ekonomi kreatif gitu. Kita membuat satu kegiatan-kegiatan yang bisa menjadikan satu pelatihan buat masyarakat Buddhis yang mungkin kurang gitu ya. Nah itu menurut Pak Indra gimana? Gini, saya kemarin ketemu satu video menarik. Ini orang bisnisnya bawang goreng, Bu. Oh, Mungkin muncul di akun Ibu. Jadi bisnisnya bawang goreng, jual bawang goreng. sederhana ya kelihatannya. Saya bilang menarik. Satu hari mungkin udah besar sih, sekian Iya. ton dia bilang. Ini kan cocok ya, artinya kalau di agama Buddha kan jelas, Buddha mengajarkan ada beberapa bisnis yang tidak boleh disentuh. Iya. Itu fix ya, jangan Ya. ditawar. Betul. Banyak orang bisa kaya tanpa melakukan 5 bisnis yang sudah Buddha larang. Nanti Ya. teman-teman bisa cari sendiri ya. Iya. Jadi bagaimana melihat sebuah kesempatan, orang suka makan bawang goreng, males ngegorengnya sendiri, Iya. Benar-benar itu. buat campuran Saya pernah ketoprak, itu. iya campuran ketoprak, Kayaknya lebih gampang gitu ya. iya campuran ketoprak, campuran gado-gado, campuran nasi ulam, nasi goreng, semua tuh orang suka dan ini kan potensi bisnis. Betul. Indonesia juga bawang banyak. Nah, ternyata orang ini bisa mengolah, dia bisa bikin bawang goreng enak, jadi UMKM dijual. Nih, Ini jadi bisa uang. bisa membaca ya. Iya, Membaca bisa baca. keperluan. Perluan. Kondisi di kota yang orang serba sibuk gitu ya, orang kerja gitu. Saya sendiri juga berpikir seperti itu. Ngupas dulu, Ya. terus motong Aduh, dulu capek. gitu. Mendingan gini langsung gunting, buka, Beli, kasih. bayar, udah. Sekilo, selesai. misalnya bawang goreng sekilo berapa? 50. Uang 50 itu dibandingkan dengan tenaga yang Anda keluarkan jauh Betul. lebih Waktunya. berharga. Waktunya kita kadang kala masak pagi aja Iya. harus buru-buru, harus mikir kita berangkatnya nanti macet atau enggak kan Iya. gitu. Jadi dengan hal yang praktis. Tapi ini termasuk orang yang bisa mencari peluang yang membaca keperluan, kebutuhan gitu ya. Memang semua dimulai dari cara pandang. Ya. Seperti tadi Ibu sudah bilang pengertian benar, Iya. di Dhammapada ayat 1 juga pikiran adalah pelopor. Ya. Jadi ketika kita sudah memiliki cara pandang atau mindset tadi, di mana kita tidak lagi mau menjadi orang yang tangannya di bawah. Oke lah dalam prosesnya tentu tidak semulus jalan tol. Ada halangan, ada rintangan, ada masalah, itu sesuatu yang nggak bisa kita hindari. Ya. Di sanalah fungsinya kita untuk kembali meneguhkan tekad dan motivasi. Tentu yang namanya orang sukses, orang berhasil, dia butuh proses, butuh Betul. tahapan, jalan yang Betul. mesti dilalui. Ya. Tidak ada yang, ya beberapa lah kita bilang, itu pun karena punya privilege kalau zaman sekarang orang Iya. bilang. Punya koneksi yang cepat, punya hubungan kerabat yang lancar, nah itu iya. Tetapi orang kebanyakan kan memang harus mulai dari titik yang nol, ada yang memang sudah di depan. Jangan Iya. dibandingkan, karena setiap Betul. orang nanti Berbeda-beda Beda-beda, sih ya. 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 Nah ini terkait untuk penanggulangan kemiskinan itu kan tentu
bukan nggak bisa bergerak dengan sendirinya. Betul. Kita artinya hanya pribadi. Itu harus kait-ngait, saling bergandengan tangan gitu untuk membantu melakukan penanggulangan ini. Ini merupakan program pemerintah kan, itu program prioritas gitu. Nah, jadi kalau di Budi sendiri kita juga tidak mengatakan bahwa orang pihak swasta gitu menutup mata, mereka juga sudah berkontribusi gitu. Nah, kira-kira sebenarnya seberapa besar dan bagaimana caranya supaya untuk mengentaskan kemiskinan ini tadi atau penanggulangan kemiskinan jangan sampai berlarut-larut gitu. Dari pihak swasta itu apa yang perlu diberikan gitu, karena gini, bagi orang itu kalau dikasih ikan saja kan selesai kan gitu. Tapi kalau dikasih kailnya dan diajarkan itu kan akan lebih menolong gitu. Saya melihat beberapa grup-grup pengusaha ya, mereka punya program-program pembinaan sosial. Nah, ada yang dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, ada yang dalam bentuk pemberian modal, yang kemudian ada bentuk banyak bentuk ya Bu. Nah, dari sisi sana tentu sudah ada hal-hal yang mereka pikirkan. Nah, dari sisi kitanya, nah ini juga perlu mendapatkan perhatian. Kadang-kadang kita kembali ke bagaimana cara orang berpikir. Meskipun sudah banyak dibantu, tapi kadang-kadang kalau maunya jalan cepat, jalan pintas, maunya nggak mau lewat bawah, nah itu yang lebih repot. Sebesar apapun kontribusi, kemudian sebaik apapun suatu program pengentasan kemiskinan yang telah disampaikan oleh pemerintah maupun pihak swasta, tentu kembali ke pihak yang mau dibantu kan. Saya juga misalnya lihat beberapa kali kalau kita lihat di jalan itu ada 1-2 gerobak yang ada logo partainya. Itu kan, ada logo partainya. Ya tentu terlepas dari apapun motivasi di balik itu. Itu sah-sah saja menurut saya ya. Kita kan nggak sebut merek di sini. Itu mereka juga sudah berupaya. Nah, tinggal bagaimana sisi ininya. Tapi saya juga melihat, saya kenal 1-2 teman yang punya tekad. Ayo Ming, lu cari siapa yang mau bisnis nih. Gua punya modalnya dan gue siap rugi gitu. Jadi kayak kalau bahasa Inggrisnya itu angel investor, Bu. Pernah dengar ya? Angel investor. Angel itu malaikat. Investor. Jadi angel investornya adalah orang-orang siap rugi. Dengan pengertian ya saya punya keuntungan, misalnya ya anggap aja dia siapkan 100 juta. Siapa nih yang gue mau kasih pinjem duit? Ini supaya dia jalan bisnisnya. Hilang ya udah, gue nggak apa-apa gitu. Itu hebat sekali orang-orang sudah sampai di tahap pemikiran seperti itu. Karena mereka investasi sebenarnya, tetapi kalau misalnya ada satu peluang bisnis, ada satu model perdagangan yang baik, tetapi mungkin susah mendapatkan akses permodalan, ya nggak apa-apa, kita presentasi aja. Nanti saya bisa bantu. Sebenarnya kebanyakan umat kita itu mereka juga bisa dagang gitu ya, tetapi permodalan itulah permasalahannya gitu. Itulah kenapa perlu juga dibantu dengan portfolio yang bagus. Gitu. Memang ya semoga bisa jalan. Nah, kita juga belum tahu ke depannya seperti apa. Berarti nanti bisa komunikasi juga sama Pak Indra ya? Ya nanti saya kalau seandainya ada seperti itu. Nanti saya jadi perantaranya saja. Ya saya tanya, kok ini ada satu nih gimana? Tetap dia harus presentasi, Bu. Nggak bisa cuman, saya butuh 10 juta nih kok. Ya kita mesti tahu 10 juta itu Anda mau dagang apa atau mau bisnis apa. Betul. Ya kalau dia mau dagang pecel lele ayam goreng sih sepertinya teman saya nggak akan kasih. Jelas itu tidak sesuai dengan ajaran Buddha kan. Iya, betul. Nah ini kalau di Kementerian Agama, khususnya di Dijen Bimas Buddha, itu sebenarnya sudah ada program kan, program bantuan untuk ekonomi kreatif gitu ke wihara-wihara, dan di Jakarta Timur ini ada. Jadi kita berikan bantuan ke wihara. Terus nanti wihara itu mengadakan pelatihan, jadi umat-umatnya diundang. Betul. Contohnya pernah waktu itu bikin pempek vegetarian, seperti itu. Gimana sih caranya bikin pempek vegetarian yang enak gitu. Nah nanti misalnya cara penjualannya itu diajarkan itu. Dan cukup efektif juga sebenarnya untuk hal-hal semacam ini
berikan kepada umat gitu. Dan latar belakang saya kan dari keluarga budaya Indonesia kan. Kami di KBI ada Badan Otonom Sarjana dan Profesional Buddhis Indonesia. Di mana salah satu programnya yang saya lihat adalah bagaimana membantu anak-anak muda Buddhis bisa masuk ke dunia kewirausahaan. Ini mereka lagi bikin workshop tentang financial apa gitu, bisa dicari di medsosnya. Jadi gini, kembali ke pertanyaan Ibu tentang swasta membawa saya berpikir gini. Organisasi Buddhis ada beberapa, tapi di Indonesia sangat jarang. Saya lihat sangat jarang. Kebanyakan organisasi Buddhis di Indonesia fokus di urusan sosial. Ya, atau hal-hal yang terkait sosial, pendidikan, kemudian pelayanan umat. Tetapi yang fokusnya kepada pengentasan kemiskinan, kebebasan keuangan ini masih terbatas. Betul. Jadi semoga ini bisa menginspirasi teman-teman yang memang sesama pengusaha atau orang-orang yang punya minat untuk membantu orang pada umumnya untuk bisa keluar dari jerat kemiskinan, di mana kita memfasilitasi mereka. Saya ingat dulu CD pernah bikin semacam workshop wirausaha, itu sekian lama Bu. Apa itu kewirausahaan, terus kemudian bagaimana membuat produk model yang bagus, kemudian kan ada tahap untuk bisa membuat, sekarang istilahnya kan bukan iklan ya anggaplah periklanan yang baik, kemudian copywritingnya bagus seperti apa, packagingnya gimana. Nah itu kemudian diajarin sama teman-teman di Sarjana dan Profesional Buddhis Indonesia. Setelah diajarkan, kira-kira diberikan pemodalan nggak, dikasih pinjam nggak? Nah mudah-mudahan ada sih, saya nggak ikut sampai detail. Karena kebanyakan saya mentoknya di sana. Selama ini kalau saya perhatikan orang diberikan edukasi seperti itu, setelah itu, oh iya, modalnya dari mana ya? Nah itu. Nah kalau umat Buddha ini semuanya bisa bersatu seperti Dana Paramita itu sebenarnya bisa dimanfaatkan bisa, ya. Betul. Dana Paramita misalnya 10.000 per minggu atau per hari gitu yang ada ya. Nah itu bisa sangat-sangat membantu, nggak keras itu. Saya ingat Bante Suryanadi pernah sampaikan itu ada namanya koperasi unit wihara. Oh, koperasi unit wihara. Tapi saya sekilas Bante Sur yang bilang, mungkin di daerah Jawa Tengah yang umatnya dalam bentuk komunitas itu bisa jalan ya. Nah, memang sih salah satu persoalan yang perlu diatasi adalah akses permodalan. Nah, mudah-mudahan ini nanti bisa dicari jalan keluarnya, Bu. Iya, berarti yang pertama itu sebenarnya kita memberikan pemahaman itu tadi ya, supaya dia memiliki mindset ya. Nah, termasuk pendidikan tadi dikatakan ya, pendidikan itu sangat penting untuk mengentaskan kemiskinan. Kadang-kala orang kan nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Orang sekolah tinggi ternyata dia juga dagang juga, sama aja. Saya nggak sekolah tinggi juga bisa dagang gitu. Apalagi kadang-kala isukan atau ditutup sama orang tuh, nggak usah sekolah tinggi. Dia nggak sekolah tinggi juga bisa jadi menteri gitu. Ya berapa banyak? Betul, iya. Kami suka menantang ini. Oke, benar, ada fenomena orang berpendidikan tinggi tidak orang yang ada fenomena seperti ini. Orang berpendidikan tinggi tidak berpendapatan tinggi. Ada fenomena orang berpendidikan rendah berpendapatan tinggi. Ya. Ada orang yang pendidikannya tinggi berpendapatan rendah. Ya. Kita mesti lihat dulu secara porsinya berapa banyak. Tentu tidak menutup kemungkinan fenomena itu ada, tapi kita juga mesti lihat persentasenya berapa. Nah, jadi fenomena ini, peristiwa ini jangan sampai dilihat sebagai sama rata. Betul. Dia itu enggak bisa seperti itu. Berapa banyak? Nggak bisa mengeneralisir. Iya, nggak berapa banyak lulusan SMP jadi menteri. Coba dalam sejarah negara Kesatuan Republik Indonesia berapa banyak presiden yang mau mengangkat seorang menteri yang latar pendidikannya hanya sampai sekolah menengah pertama. Yang dilihat kan bukan latar belakang pendidikannya. Semata yang dilihat adalah pengalamannya, kemampuannya, dan kesuksesannya. Karakternya juga. Itu yang kemudian menjadi dasar ada seseorang dengan latar belakang pendidikan itu SMP kita bilang diangkat menjadi menteri. Tapi bukan itu yang harusnya dilihat, hanya itu yang dilihat. Gitu. Ada pengalaman beliau, kemudian networking beliau, keberaniannya itu yang kemudian juga
jangan luput untuk dilihat gitu. Oke, ini menjadi satu kita sebagai penyuluh menjadi satu tugas juga ya. Tugas, ya. Berarti kira-kira ini sebagai closing statement-nya ya, Pak Indra mungkin bisa sampaikan kepada teman-teman atau umat Buddha khususnya di wilayah DKI Jakarta ya. Karena kita tugasnya di DKI Jakarta. Pertama, pahami dulu kebutuhan dan keinginan. Gaya hidup akan bikin Anda mati gaya. Banyak gengsi, kemudian akan bikin kita setengah mati nanti. Gak usah ikut-ikutin tren di mana kita juga masih belum mampu, bukan gak mampu. Lebih baik punya dompet 100.000 isinya 10 juta daripada punya dompet 10 juta isinya 100.000. Ya. Dan yang juga paling penting adalah keberanian untuk bisa maju selangkah. Karena kalau mau berubah tentu perlu keberanian untuk melangkah. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi teman-teman, bisa memotivasi itu untuk terus berusaha dan tentunya dia yang mungkin tadinya nggak pingin sekolah, dia pingin sekolah yang lebih tinggi lagi dan terus belajar dan belajar. Dan terutama yang tadi ya, jangan banyak gaya. Sadu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Selamat siang, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Sahabat Dhamma, demikian bincang-bincang kami bersama Dr. Hendra Lim SS MPD. Sampai jumpa kembali dalam bincang-bincang podcast Nima Kusala yang makin asik. Sabe sata bhawantu sukitata. Semoga semua hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.